Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan materi sistem informasi akuntansi mengenai flowchart system. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Jadi flowchart itu adalah gambaran grafik mengenai urutan atau prosedur di dalam suatu program. Jadi ketika kita membangun suatu sistem informasi akuntansi, selain kita membuat data flow diagram, ya kita membuat rancangan sistem, kita juga bisa merancang sistem menggunakan flowchart. Flowchart ini membantu para analis dan programmer untuk memahami alur suatu program. Jadi analis dan programmer itu tidak bisa membuat program langsung mereka coding, bikin program, ya formnya ini, database-nya ini, nggak bisa. Jadi harus didesain dulu, dirancang dulu menggunakan suatu flowchart. Mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari. Nah, di dalam membuat suatu program itu pasti ada startnya, ada dokumen yang terlibat, ada media penyimpanan, ada data-data apa saja yang disimpan, dan laporan-laporan apa saja yang nanti dicetak. Nah, ini yang dimaksud dengan penyelesaian suatu masalah khususnya yang perlu dipelajari. Di flowchart itu digambarkan dengan jelas, datanya apa saja, dokumennya apa saja, laporan yang dihasilkan apa saja. Tujuan flowchart. Yang pertama, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang kedua, secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Yang ketiga, menggunakan simbol-simbol standar. Simbol-simbol standar ini maksudnya simbol standar flowchart. Ya, kalau Anda mau mengerti lebih detail simbol-simbol standar, Anda bisa menginstal software Visio. Ya, ini software yang biasa dipakai untuk membuat suatu flowchart, bawaan dari Microsoft. Simbol-simbol flowchart yang biasanya dipakai adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ISO. Contohnya ini, ya. Simbol, di sini ada simbol jajaran genjang, ini input output. Artinya merepresentasikan input data atau output data yang diproses atau merepresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasi. Ya, contohnya di sini ada jam dan tarif upah. Ini adalah input di suatu sistem. Yang kedua, proses disimbolkan dengan simbol kotak, mempresentasikan operasi. Di sini dicontohkan proses menghitung upah kotor, ya disimbolkan dengan simbol proses. Terus penghubung, ya lingkaran kecil, keluar atau masuk dari bagian lain flowchart, khususnya halaman yang sama. Jadi kalau kita membuat satu flowchart di satu halaman dan ternyata dari atas ke bawah ini sudah penuh, untuk penyambungan di satu halaman, misal kita mau menggambar di sebelahnya, nah itu menggunakan simbol ini. Anak panah merepresentasikan alur kerja. Anak panah ini digunakan untuk menjelaskan alur flowchart, ya dari atas ke bawah atau ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, contohnya ini. Penjelasan. Nah, di sini ada simbol penjelasan digunakan untuk memberi komentar tambahan. Jadi kalau kita membuat satu flowchart, di sini ada proses. Nah, kita mau memberikan komentar tambahan atau penjelasan tambahan, kita menggunakan simbol ini. Di sini contohnya, berdasarkan nomor pelanggan sekian, next, ini ada simbol belah ketupat. Di sini adalah simbol keputusan. Ini merupakan percabangan. Jadi ketika kita mau menggambarkan satu keputusan, apakah yes atau no, apakah A lebih kecil B, dan seterusnya, kita menggunakan simbol ini. Selanjutnya, predefined process. Rincian operasi berada di tempat lain. Nah, ini digunakan untuk proses perhitungan atau operasi. Ya, di sini dicontohkan hitung akar pangkat 2 dan seterusnya. Preparation atau nilai awal.
ini digunakan untuk pemberian harga awal. Misal kita punya satu variabel di situ SW sama dengan 1, nah itu menggunakan simbol ini ya dalam flowchart. Terminal point ini bisa start, bisa end. Biasa ini digunakan pada awal membuat flowchart, di atas sendiri menggunakan start atau di bawah sendiri sebagai end. Purchase card ini adalah input atau output yang menggunakan kartu berlubang ya, dicontohkan di sini adalah kartu absen. Ini simbol dokumen manual, input output dalam format yang dicetak ya, ini berarti kertas kerja karena sudah dicetak. Di sini dicontohkan cetak slip upah ya. Magnetic tape ini input output yang menggunakan pita magnetik. Nah, sekarang sudah tidak ada ini simbol dulu. Magnetic disk, nah ini hard disk. I/O yang menggunakan disk magnetik ya, di sini dicontohkan update file pegawai. Magnet drum, di sini ada input output yang menggunakan drum magnetik. Nah, di sini dicontohkan file pegawai. Next. Simbol online storage, input output yang menggunakan penyimpanan akses langsung. Ya, di sini ada dicontohkan file pelanggan. Jadi ini ketika kita membuat flowchart dengan menggunakan media penyimpanan online, disimbolkan dengan ini. Punched step, I/O yang menggunakan pita kertas berlubang. Di sini dicontohkan file pelanggan. Manual input, ini adalah proses input manual. Input yang dimasukkan secara manual melalui keyboard ya. Nah, ini disimbolkan dengan ini. Di sini contohkan masukkan tarif upah. Display, di sini ada output yang ditampilkan pada terminal pada layar monitor. Manual operation, di sini adalah operasi manual ya. Di sini dicontohkan ketik pesanan penjualan. Di sini ada communication link, transmisi data melalui channel komunikasi seperti telepon. Jadi kalau kita menggambarkan flowchart, di situ ada model terminal data menggunakan komunikasi wireless ya. Di sini disimbolkan dengan simbol ini, WiFi atau telepon berbasis satelit dan seterusnya. Offline storage atau arsip, penyimpanan yang tidak dapat diakses oleh komputer secara langsung. Ya, di sini penyimpanan manual atau pengarsipan kertas kerja. Jenis-jenis flowchart. Flowchart terbagi atas 5 jenis, yaitu di sini ada flowchart system atau sistem flowchart, flowchart paperwork, flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses. Yang biasa kita pakai dalam membuat suatu sistem adalah menggunakan flowchart system di sini. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Jadi flowchart system ini menggambarkan alur kerja pada suatu sistem. Dalam membuat program, analis dan programmer berpegang pada alur ini, flowchart system. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang membentuk suatu sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Ya, jadi di sini dia berkombinasi dari notasi-notasi grafik yang ada saling berhubungan menggambarkan satu alur kerja sistem. Flowchart system terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online, dihubungkan langsung dengan komputer, atau offline tidak dihubungkan langsung dengan komputer. Di sini dimisalkan mesin ketik, cash register, atau kalkulator. Tapi ini udah dulu ya. Dulu, kalau sekarang memang semuanya berbasis komputer dan gadget, ya, berbasis smartphone semuanya. Kesimpulan, flowchart system menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Jadi, flowchart system itu menggambarkan suatu sistem peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Ya. Hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang akan dibentuk. Tidak menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah. Ya, jadi dia hanya menggambarkan alur sistem.
prosedur-prosedur sistem yang akan berjalan pada sistem yang akan dibangun. Nah, ini ada contoh flowchart sistem. Di sini ada pesanan pembelian, simbolnya dokumen manual, lalu diproses, masukkan pesanan pembelian, lalu diinput manual, informasi pesanan pembelian, lalu diproses lagi, tentukan jumlah pesanan, dan dihasilkan laporan jumlah pesanan. Ini simbol laporan, lalu proses manual, keluarkan pesanan. Ini adalah satu flowchart sistem untuk pesanan pembelian barang. Ya. Flowchart sistem informasi penyewaan buku komik. Kita lihat di sini ada data anggota diinput, lalu diolah, ya, lalu disimpan di dalam harddisk. Di sini bisa digunakan untuk pembuatan laporan anggota, lalu dihasilkan di sini dokumen laporan anggota. Data sirkulasi, ya, input data sirkulasi. Di sini ada beberapa media penyimpanan, ya, data sirkulasi ada anggota, ada denda. Denda itu karena di sini penyewaan, jika terlambat mengembalikan maka dia didenda. Terus item ini adalah item komiknya, ya. Sirkulasi ini adalah sirkulasi keluar masuknya komik, ya, disewa kembali, disewa lagi, kembali lagi. Lalu di sini ada pengarang komik, ada penerbit komik, dan ada buku komik. Di sini bisa dilakukan pembuatan laporan sirkulasi, lalu menghasilkan dokumen laporan sirkulasi. Buku komik sendiri, di sini ada alurnya. Data buku komik diinput, setelah diinput lalu diolah, masuk, disimpan menjadi buku komik. Di sini bisa dituliskan penerbitnya dari mana, pengarangnya siapa, lalu dibuat pembuatan laporan buku komik, dan dihasilkan dokumen laporan buku komik. Ya. Oke, sekian dulu kuliah kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi online silahkan Anda komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.